Halo, kembali lagi bersama saya dengan Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya ingin mereview untuk unit yang X-Force Ultimate varian Diamond Sense ya. Nah, ini kebetulan show unitnya adalah yang unit warna abu. Untuk di bagian lampu depannya sendiri ini dia sudah full LED. Ini ada bagian lampu DRL-nya, Daytime Running Lights. Di sini bagian lampu low beam-nya, ini bagian lampu high beam-nya. Nah, di bagian sini juga lampu kabutnya juga sudah LED. Di bagian grillnya di sini juga ada sensor radar adaptifnya ya, untuk yang sensor forward collision mitigation dan adaptive cruise controlnya dia bisa dibacanya dari sini juga. Nah, untuk yang varian Ultimate Diamond Sense ini dia warnanya itu ada perpaduan warna antara warna hitam juga ya, warna two tone. Dia warna hitamnya itu dari spion bagian atap sini hingga di bagian spoiler di belakangnya. Nanti kita akan lihat spoilernya ya. Untuk bagian velgnya sendiri dia pakai ring yang 18 inci. Nah, mari kita lihat interiornya ya. Nah, interiornya dia seperti ini ya. Dia juga udah ada lampu night time-nya ya, floating, model floating. Dia di bagian sini, di bagian panel power window-nya, dan di bagian bawah dashboard sini. Untuk ini warna panel dashboardnya ini juga dia pakai kain fabric ya, Milans fabric. Dia warna tan ini. Untuk head unitnya juga dia 12 inci. Nah, speedometernya dia juga sudah digital ya. Untuk setirnya pun juga model 3 spoke ya. Di sini juga ada tombol untuk buka pintu bagasi dan setting kemiringan lampunya hingga 5 level ini. Jadi kalau setelan 0 ini adalah setelan lampu yang paling datar. Kalau yang setelan yang keempat ini adalah lampu yang paling turun ini. Di sini juga ada kisi-kisi AC juga ini untuk sirkulasi udara juga bagian bawah. Nah, mari kita lihat langsung aja ke mobilnya. Dia untuk AC-nya juga dia udah sistem dual zone ya. Nah, dia seperti ini. Kalau untuk setirnya sendiri dia ini sudah ada tombol untuk adaptive cruise controlnya. Ini untuk forward collision mitigation-nya untuk jaga jarak. Nah, ini untuk tombol untuk telepon. Nah, di sini untuk ada kontrolnya untuk yang kontrol speedometer ataupun MID-nya ya. Seperti ini. Nah, dia bisa geser juga. Nah, di sini juga ada volume radio juga ya. Nah, di bagian speedometernya sini dia udah digital. Untuk digitalnya sendiri dia ada 2 mode di petampilannya. Nah, di petampilannya seperti ini ya. Dia ada subunit kecepatannya juga. Bantuan pengemudi. Di sini ada bantuan pengemudinya itu sensor-sensor adaptifnya ini seperti forward collision mitigation, lalu blind spot warning. Dia blind spot warning itu tuh ada di kaca spion. Jadi yang kalau kalian lihat ada yang segitiga itu di bagian pinggir kaca spion itu adalah logo ataupun tanda blind spot warningnya. Nah, terus di sini juga ada RCTA atau untuk parkir sensor ini juga ya. Jadi kalau misalnya lagi parkir mundur, ada mobil atau motor yang tidak terlihat dan melewati, dia bisa membaca sensornya di sini. RCTA ini, Rear Cross Traffic Alert. Lalu di sini juga ada sensor parkir, ada Lead Car Departure Notification. Nah, Lead Car Departure Notification-nya ini juga bisa terlihat, bisa lebih awal, standar, dan nanti. Lalu juga ada fitur ASC juga. Ini anti skid control ini. Nah, untuk di radionya sendiri dia ini ada beberapa panel ya di sini. Nah, di sini ada yang panel untuk AC, ada yang untuk jam,
Model jamnya juga ada 3 model, 5, 6, 7. Nah, ada 7 model jamnya. Ada 8 model. Nah, di sini ponsel juga ada. Lalu di sini juga ada informasi kendaraan juga ya. Seperti ini. Nah, ini ada avionics display, ada yang ketinggian, altitude. Terus ada driving score juga. Fuel economy juga ada. Nah, eco score-nya juga seperti ini. Terus ada juga nih untuk tire pressure monitornya juga di sini juga ada. Nah, terus di sini juga ada untuk yang customized display. Jadi ini customized display itu tuh seperti untuk nunjukin jam, voltase aki juga bisa kelihatan di sini. Nah, driving score ini di sini juga ada model yang adventures-nya. Ada reliable juga. Ada responsive-nya juga. Seperti ini. Nah, ini bisa dipilih juga ya driving score-nya, mau yang panel driving score atau yang customize. Kalau customize dia ada yang untuk voltase aki sama jam dan driving score juga. Nah, ini ada panel yang untuk radionya juga seperti ini. Dia untuk radio juga, memori radio juga bisa sampai 12 stasiun radio. Dia juga ada Bluetooth juga ini, USB dan iPod juga. Nah, untuk bagian settingannya ya, ini juga ada live wallpaper juga di sini, pemain wallpaper. Di sini juga ada pilihannya juga, ada yang wallpapernya yang diam. Kalau yang diam itu dia ada 3 wallpaper, dan kalau live wallpaper atau yang wallpaper bergerak dia itu ada 4 macam ya. Ada seperti ini, akuarium. Lalu ada juga untuk yang diamnya seperti ini. Nah, ada juga yang model jellyfish. Untuk AC-nya itu juga dia udah dual zone, bisa dilakukan dengan cara nyalain mesinnya dulu ya. Nah, dia ini untuk suhu yang paling rendahnya itu adalah 18 derajat Celcius ya. Dia di sini juga ada synchronize, jadi suhu sinkron seperti ini. Nah, tapi suhu sinkron ini hanya bisa disetting dari sisi driver. Kalau misalnya di sisi dari co-driver, sinkronisnya dia langsung mati sendiri. Jadi sinkronisnya hanya bisa dilakukan dari posisi driver. Nah, suhu paling panasnya itu ada di suhu paling panasnya itu ada di 32 derajat Celcius dan paling dinginnya 18 derajat Celcius. Untuk putaran anginnya sendiri itu juga ada 8 bar ya. Ini bar keempat, 3, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Dia juga ada auto juga, jadi dia bisa nyesuaiin suhu ruangan. Fan-nya bisa langsung membesar secara otomatis. Kalau nggak mau dibesarkan ini auto, tinggal bisa pencet kecilin ataupun besarin fan-nya sendiri. Dia juga ada dry mode juga, jadi ini anti lembab. Nah, terus ini ada front defogger juga untuk bagian kaca depan sini ya. Nah, ini ada max cool ini. Kalau max cool hampir mirip kayak auto tadi ini. Lalu juga rear defogger juga di sini. Di sini juga ada setting memori juga. Nah, di sini ada wireless charging dan di sini ada colokan charger juga ya. Ada yang model USB, ada yang model Type C. Nah, untuk transmisinya perstelnya seperti ini. Dia juga ada drive mode ini.
Nah, kalau di drive mode ini bisa dilihat langsung dari head unit ataupun di speedometer. Jadi drive mode ini dia ada 4 macam ya. Ada mode normal, wet, gravel, dan mud. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi jalan tertentu. Seperti kalau misalnya jalan di jalan basah, hujan, nah itu lebih cocok pakai mode wet. Jadi ini yang dikontrol itu tuh untuk tarikan mesinnya, akselerasi, dan traksi mobilnya juga. Di sini juga ada tombol sport mode-nya juga di sini. Untuk parking brake-nya dia sudah model EPB elektrik seperti ini. Dia juga ada auto hold juga. Nah, ini bagian console box-nya juga sudah dilengkapi chiller juga ini. Jadi untuk mendinginkan minuman ataupun makanan di sini juga bisa. Untuk suhu dinginnya ini bisa tahan hingga 6 jam ke depan pada saat kondisi mobil sedang terjemur terik matahari. Nah, ini bagian kaca spionnya juga sudah ada auto dimming. Jadi auto dimming ini juga untuk nangkep cahaya silau, terutama pada saat berkendara di malam hari. Di sini juga ada untuk notifikasinya juga. Notifikasi pakai seat belt. Lampunya seperti ini. Nah, ini notifikasinya tuh. Terus dia juga panelnya ini sudah dilengkapi dengan kaca rias. Ada lampu riasnya juga ya. Untuk di bagian driver, untuk di bagian driver sini. Nah, kaca riasnya juga sudah dilengkapi dengan lampu riasnya juga. Di sini juga ada untuk taruh kacamata juga. Di sini aja ada console box juga. Mari kita lihat langsung ke penumpang baris keduanya ya. Nah, untuk baris keduanya seperti ini. Dia juga udah ada rear fan juga ya di sini. Nah, di joknya ini juga udah dilengkapi untuk taruh HP, phone pocket. Di sini juga ada phone pocket. Lampunya dia seperti ini nih. Di sini juga ada untuk taruh barang-barang juga. Untuk fitur safety-nya juga sudah dilengkapi dengan airbag di curtain wall juga ya. Untuk curtain wall airbag juga sudah ada untuk di fitur, untuk di tipe Ultimate Diamond Sense juga. Nah, untuk audionya sendiri dia udah dilengkapi dengan audio Yamaha Premium. Jadi kalau untuk yang audio Yamaha ini dia ada 8 speaker, ada di kiri 1, 2, bagian bawah situ 1, jadi 3, 4, 5, 6, totalnya semuanya ada 8. Jadi ada 2 speaker di sini nih. Jadi ini kalau keseluruhan di total jadi ada 4 speaker. Ini di bagian Twitter itu ada 6 dan belakang 2. Jadi totalnya 8 speaker. Ya. Ya, ini bagian model belakangnya ya. Untuk pintu bagasinya sendiri juga sudah dilengkapi dengan kick sensor. Jadi kick sensor ini posisi kuncinya harus berdekatan dengan pintu bagasinya. Kalau misalnya nggak mau pakai kick sensor juga bisa dari sini juga. Nah, ini bagian bagasinya juga sudah termasuk cukup luas juga ya. Untuk di sini ada tombol power back door-nya nih. Ada yang untuk nutup bagasi aja, ada yang nutup kunci, langsung kunci gini. Kalau pencet ini, dia tutup pintu bagasinya dan langsung kunci mobil secara otomatis. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai buka manual, kalian bisa buka juga kuncinya dari sini dengan cara dibuka dulu mobilnya. Lalu ada tombol untuk buka pintu bagasinya juga seperti ini. Nah, kalau untuk posisi ban serep dia ada di bawah sini. Dia posisinya itu juga bisa dibagi 2 level ya. Ada yang bisa level untuk diratakan dengan lantai.
seperti ini. Ada juga yang bisa untuk memperluas bagasinya. Untuk tooling kitnya ada di sini, dia lokasinya. Dia ada alat towing juga, ada dongkrak juga, dan ini untuk yang buka kunci ban ini. Ya, seperti ini. Dan ini dia joknya itu juga sudah bisa rata dengan lantai ya, seperti ini tuh. Ya, seperti ini. Nah, untuk bagian row 2 juga sudah dilengkapi dengan armrest juga ya. Dia bisa bukanya seperti ini. Nah, ya. Mari kita tutup lagi pintu bagasinya ya. Untuk harganya sendiri mulai dari 429.350.000. Tapi itu untuk harga yang warna two tone. Kalau untuk warna quartz white pearlnya akan tambah 1,5 juta. Tapi kalau misalnya kalian ingin warna hitam, maka harganya lebih murah 2,5 juta dari harga 429.350.